Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pentingnya disiplin di rumah saat wabah. Radi Setiadi, siswi 6C. Pentingnya disiplin di rumah saat wabah. Sayangnya penerapan program jarak jauh ini tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa kendala saat anak-anak harus sekolah di rumah. Banyak orang tua mengeluh saat sekolah dari rumah. Anak-anak tidak disiplin, jangankan belajar, mengerjakan tugas yang diberikan pun mereka enggan. Padahal setiap harinya selalu ada materi dan tugas baru yang dikirim oleh guru. Kalau sudah begini, orang tua jadi stres dan tentu ini akan memberikan dampak yang tidak bagus juga bagi semua anggota keluarga. Agar anggota tetap enjoy berdampingan saat belajar dari rumah dan proses belajar dari rumah berjalan sukses, maka anak-anak harus disiplin. Beberapa cara berikut bisa membuat anak-anak disiplin di rumah saat wabah corona. Poin pertama, jelaskan situasi. Cara pertama yang harus dilakukan orang tua adalah menjelaskan situasi pada anak. Jelaskan bahwa saat ini sedang ada yang namanya wabah corona. Jelaskan apa itu corona dan bagaimana cara mengatasinya. Gunakan bahasa yang sederhana untuk menjelaskan wabah corona ini. Anda bisa menggunakan buku cerita atau video animasi tentang corona agar anak lebih mengerti apa itu wabah corona. Jelaskan juga bahwa saat ini diterapkan social distancing. Anak harus diam di rumah, melakukan sekolah dari rumah, bukan libur, sehingga harus tetap belajar seperti biasa saat di sekolah. Dengan begitu anak akan sadar situasinya, sadar akan kewajibannya bahwa mereka diam di rumah untuk belajar, melakukan pembelajaran jarak jauh. Poin kedua, buat jadwal bersama. Ajak anak membuat jadwal bersama. Idealnya jadwalnya sama seperti saat anak harus berangkat ke sekolah. Ajak anak untuk tetap melakukan morning routine-nya, seperti mandi pagi dan sarapan. Buat kesepakatan bersama, anak bisa melakukan kegiatan bebas ataupun bermain jika sudah belajar materi dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Poin ketiga, dampingi anak. Selalu dampingi anak di jam belajar jarak jauhnya. Ajarkan pada anak materi yang harus dipelajari. Bantu anak menemukan cara untuk bisa mengerjakan semua tugas sekolahnya. Dengan begitu anak akan semangat belajar, dia merasa senang karena didukung oleh orang tuanya. Poin yang keempat, beri contoh. Anak-anak adalah peniru ulung. Mereka mungkin salah mendengar tetapi tidak pernah salah meniru. Anak-anak akan mudah meniru apa yang mereka lihat. Saat anak-anak belajar jarak jauh, berikan contoh bahwa Anda juga sedang bekerja dari rumah. Lakukan pekerjaan Anda saat anak-anak belajar. Duduk di dekat anak. Jangan sampai Anda yang seharusnya bekerja di rumah malah nonton drama di jam kerja. Itu akan menjadi contoh yang tidak baik bagi anak. Mereka bisa juga mencontoh perilaku tindakan disiplin seperti itu. Poin yang kelima, gunakan media online. Kementerian Pendidikan menjalin kerjasama dengan TVRI. Anak-anak bisa belajar materi lewat tayangan di TVRI. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan media online lainnya untuk membantu anak memahami materi. Terkadang video-video di media online bisa lebih membantu anak mengerjakan tugas sekolahnya. Contohnya saat anak harus mengerjakan tugas prakarya dari sekolahnya.
Anak-anak akan mudah mengerjakan setelah melihat video-video tutorial yang ada di media online. Poin yang keenam, konsultasi dengan guru. Selama sekolah dari rumah, jangan lupa untuk selalu berkonsultasi dengan guru. Tanyakan setiap materi yang harus dipelajari oleh anak. Jangan segan juga untuk bertanya tentang tugas-tugas sekolah yang tidak Anda mengerti. Poin yang ketujuh, ciptakan suasana nyaman. Ciptakan suasana nyaman saat anak melakukan pembelajaran jarak jauh. Jangan memaksa anak untuk duduk diam di atas meja belajarnya saat harus sekolah dari rumah. Bebaskan anak bereksplorasi memilih tempat belajarnya. Biasanya di ruangan keluarga yang santai atau di teras rumah sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Biasa juga memutar lagu favoritnya. Beberapa anak makin mudah belajar sambil mendengarkan musik atau sediakan bantal agar punggungnya nyaman. Anda boleh juga menyiapkan cemilan favorit anak untuk teman belajarnya. Suasana yang nyaman seperti itu akan membuat anak rileks. Mereka akan dengan senang hati melakukan pembelajaran jarak jauhnya. Poin yang ke-8, selingi dengan aktivitas menyenangkan. Agar sekolah dari rumah tidak membebani anak, selingi dengan aktivitas menyenangkan. Misalnya setiap 15 menit sekali, biarkan anak melakukan aktivitas bebasnya seperti mewarnai gambar, makan cemilan, atau bergerak bebas. Jangan lupa meskipun diam di rumah, tetap ajak anak berolahraga, ajak anak jogging atau bersepeda di halaman rumah, atau bisa juga melakukan senam virtual. Olahraga ini penting agar anak tetap sehat dan bugar, juga agar pikiran anak tetap fresh. Poin yang ke-9, beri apresiasi. Saat anak berhasil memahami materi dan mampu mengerjakan tugasnya, jangan lupa untuk memberikan apresiasi. Peluk dan kecup hangat anak setelah selesai belajar jarak jauh. Katakan juga bahwa dirinya hebat karena sudah bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik. Apresiasi sangat penting bagi perkembangan perasaan positif anak agar anak tetap bahagia dan semangat menjalani pembelajaran jarak jauh. Dan poin ke-10 terakhir, berdoa. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas pembelajaran jarak jauh. Berdoa akan membuat semua aktivitas berjalan lancar. Dengan berdoa, hari juga menjadi tenang. Anak akan lebih fokus belajar. Ajak juga anak untuk selalu berdoa agar wabah corona ini segera berlalu. Penting bagi anak untuk mempunyai harapan bahwa wabah ini akan segera selesai, bahwa semua akan berjalan secara normal kembali. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.